Ya, saya kira ini sesuai dengan apa yang kita siapkan di Banyuwangi. Misalnya before and after, mereka harus punya pemahaman baru karena yang dijual sekarang bukan lagi soal services saja, tapi soal pemahaman tentang kesehatan. Kita sudah melakukan langkah cepat, teman-teman di Dinas Pariwisata dan juga di kelompok-kelompok wisata yang ada di berbagai tempat, salah satunya di Ijen ini. Saya kira ini upaya pemerintah untuk memastikan bahwa SOP protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik. Dan ini membutuhkan kerja yang berbasis komunitas. Nah, komunitas inilah yang akan menjaga kawasannya. Nah, nanti sudah diatur, tour guide ini akan dibikin klaster. Ke Ijen tour guide-nya ini. Kemudian yang ke Alas Purwo beda lagi. Sehingga pemahaman tentang Medan juga akan jauh lebih bagus. Gitu ya. Oke. Ini dalam rangka mulai memotret pembukaan ekonomi baru. Karena secara nasional tadi Pak Menteri menyampaikan ekonomi yang berbasis taman nasional dan juga outdoor tourism itu 35%. Artinya kalau 35% ini mulai dibuka, ekonomi mulai jalan. Kira-kira. Melakukan gladi bersih. Mohon dipakai semua. Satu. Jaga jarak 2 meter. Nah, kita urutkan Pak, langsung. Bahan sertifikasi dan standarisasi protokol kesehatan COVID-19 masuki lapangan upacara. Laporan. Lapor. Upacara penyematan PIN dan penyerahan sertifikasi standarisasi guide khusus Ijen siap dilaksanakan. Laksanakan. Laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati Bapak Bupati Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Asisten, yang kami hormati rekan-rekan Kepala SKPD, Forum Pimpinan Kecamatan, tokoh agama, Bapak Kepala Desa Taman Sari, yang kami hormati, serta rekan-rekan HPKWI yang tergabung dalam Guide Khusus Ijen yang kami banggakan. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa Pak Bupati hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan support, motivasi atas kegiatan penyematan PIN dan sekaligus pemberian sertifikasi kepada Guide Khusus Ijen di Kabupaten Banyuwangi. Pak Bupati yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa jumlah Guide Ijen yang terdaftar di HPKWI sejumlah 149 orang yang sudah melalui proses sertifikasi dan ujian serta pendalaman SDM beberapa waktu yang lalu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lolos 91 orang. Sehingga hari ini Pak Bupati secara formal nanti akan diserahkan sertifikasi termasuk PIN
kepada masing-masing gaet, dan alhamdulillah jika nanti Allah mengizinkan Banyuwangi siap dibuka destinasi kembali yaitu Ijen, maka teman-teman inilah yang akan menjadi garda terdepan untuk melayani tamu di Banyuwangi, utamanya di Ijen. Perlu kami sampaikan kepada Pak Bupati bahwa kami sudah menerapkan protokol kesehatan, pelatihan dan sebagainya, dan insya Allah ada spek. Mereka nanti akan memakai baju. Hari ini adalah rompi yang memang dibuat, didesain oleh teman-teman HPKWI sendiri, yang mencirikan tentang Banyuwangi, dan ini yang nanti harus dipakai pada saat melakukan guiding kepada para tamu. Yang kedua, bahwa mungkin untuk pertama kalinya di Jawa Timur, mungkin juga di Indonesia, kami menerapkan sistem khusus, Pak. Ada 3 khusus guide nanti yang akan diberlakukan di Banyuwangi. Yang pertama adalah guide khusus Ijen, yang kedua adalah guide khusus di Kemiren, dan yang ketiga nanti guide untuk di Alas Purwo dan Sukomade. Jadi terhadap guiding yang mereka nanti akan lakukan, ini khusus, mereka akan dididik khusus, karena mereka lah yang mengetahui seluk-beluk wilayah yang nanti kita tentukan. Selama ini Pak, guide ini yang ada di Banyuwangi, mereka bisa langsung cing. Jadi guide dari luar kota, dari Jember, dari Surabaya, Jakarta, mereka langsung naik Ijen tanpa mereka mengoptimalkan atau menggunakan jasa dari HPKWI. Nanti ke depan ini tidak bisa lagi. Kita akan melindungi hak-hak pekerja untuk guide Ijen, dan hari inilah pertanda, dan ini disaksikan oleh Pak Bupati dan diresmikan bahwa ke depan nanti yang naik ke Ijen wajib menggunakan jasa guiding, yaitu teman-teman HPKWI. Ini saya kira semangat yang terus kita gelorakan oleh pemerintah daerah. Ke depan kita ingin mengoptimalkan sekali lagi dan ingin membuat satu aturan yang juga bisa membuat ekonomi rakyat bergerak. Saya kira itu Pak Bupati yang dapat kami sampaikan, dan kami terus melaporkan pada Pak Bupati bahwa yang sudah kita lakukan pelatihan adalah guiding, driver wisata, travel agent, hotel, restoran, dan juga guide umum. Ini sudah kita latih. Protokol kesehatan dan bajunya juga berbeda Pak. Nanti Bapak kalau di umum, mereka mengantar selain ke Ijen, selain ke Alas Purwo, itu mereka sudah pakai baju adat Banyuwangi, dan mereka wajib pakai udeng, dan mereka kalau cewek sudah pakai sembong, cowoknya pakai sembong, tidak lagi boleh pakai jin dengan celana yang sobek-sobek dan sebagainya. Kalau tidak, maka Ijen akan kita copot. Termasuk Bapak-bapak hari ini, kalau tidak menggunakan tata cara protokol kesehatan dan baju-baju yang telah disepakati bersama, maka sertifikasi dan PIN itu bisa kita copot. Setuju? Itulah cara kami untuk melayani tamu, dan semoga apa yang kita lakukan ini berkah untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon perkenan Pak Bupati untuk menyerahkan sertifikasi sekaligus PIN kepada para teman-teman guiding yang hadir pada hari ini, dan sekaligus petunjuk arahan agar mereka terus termotivasi untuk melayani tamu pada saat nanti kita buka destinasi kembali. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kartu tanda pengenal pariwisata oleh Bupati Banyuwangi. Perwakilan disilahkan ke depan. Bupati Banyuwangi menyerahkan secara langsung kartu tanda pengenal pramuwisata atau KTPP. Ada yang nyerahin sendiri. Apa? Ada yang nyerahin sendiri yang dikalori, Pak. Physical distancing. Bapak nyerahkan aja, Pak. Hardiono apa? Dari mana asalnya? Dari Rembang. Rembang. Oh, sini. Diserahkan aja, Pak. Iya. Iya, Pak Kapolsek juga biar ngasihin PIN-nya. Pak Kapolsek sama Pak Danano. Pak Zainuri. Ya, udah. Mana rumahnya? Sumberwatu, Pak. Sumberwatu. Taman Sari. Oh, saya anak saya PIN-nya. Oke, Bapak kasihkan aja. Oke, cukup. Ya. Ya. Oke, ini Pak Nafian. Mana Pak Nafian? Selama ini apa sih?
Ya. Oke. Ini Pak Sofyan. Mana rumahnya? Kita kali gede. Mana? Kali benda. Kamu Oh iya. Ketuanya dulu. Ketuanya. Oh iya sudah. Iya, oke. Makasih. Ya, masih. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak sekalian, Pak Asisten, Kepala Dinas Pariwisata, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, teman-teman Babinsa, Babin Kamtipmas, Ibu sekalian, seluruh tour guide. Ini istilahnya apa namanya Pak Bram? Tour guide. Tepuk tangan buat tour guide semua. Ya. Tadinya saya akan wakilkan ke Pak Asisten setelah dapat laporan, dan saya tadi melaporkan khusus ke Pak Menko. Jadi tadi ini Pak Menko Maritim dan Investasi rapat khusus terkait dengan destinasi wisata yang siap dan taman-taman nasional bersama para menteri, LHK dan Menteri Pariwisata dan yang lain. Bupatinya kebetulan hanya Bupati Banyuwangi yang ikut tadi. Dan gubernurnya hanya dua, yaitu Gubernur NTT dan Gubernur Jawa Timur. Artinya Banyuwangi masuk prioritas setelah rapat kabinet untuk program-program pariwisata termasuk Taman Nasional juga Ijen. Nah, karena kita sudah masuk bagian prioritas nasional dan hasil survei Traveloka kita tertinggi yang akan dipilih wisatawan, maka harapan saya tour guide-nya ini tidak main-main. Saya senang tadi dapat laporan dari Pak Asisten dan Dinas Pariwisata, SOP-nya udah jelas ya. Ini tinggal kita semua yang harus menjaga. Ini habis corona ini belum tahu sampai kapan ini akan selesai, ya. Kita belum tahu kapan selesai corona ini, karena sampai sekarang vaksinnya belum ditemukan. Maka kita memasuki new normal. Berarti wisata boleh jalan, tetapi protokol kesehatan harus jalan. Kuncinya di Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman sekalian. Tour guide sudah diberi materi ya Pak Bram ya. Tolong itu dipatuhi. Jangan sampai ada wisatawan naik ke Ijen, turunnya bercerita, waduh nggak bener tour guide-nya nggak jelas, ditanya nggak paham, malah tidak social distancing. Kalau sampai diceritakan di IG, di Facebook, orang tidak mau balik lagi, ini repot. Jadi yang menjaga kualitas wisata bukan Pak Polisi, bukan Dinas Pariwisata, tapi Bapak Ibu semuanya harus kompak menjaga semuanya. Gitu nggih? Saya juga tidak ingin orang habis naik ke Ijen tiba-tiba positif corona. Kalau itu yang terjadi, nanti dibuka seminggu langsung orang nggak berani lagi, bisa tutup. Jadi ini semua yang jaga Bapak Ibu sekalian. Ingat, corona ini penyakitnya tidak kelihatan. Maka oleh karena itu kita semua harus menjaga bersama supaya SOP dipenuhi, maka insya Allah virus ini tidak akan berkembang dan tidak akan ada klaster di tempat-tempat wisata. Nah, tadi sudah diputuskan oleh Pak Menteri dan juga oleh Pak Menko bahwa yang akan jadi prioritas adalah outdoor tourism, termasuk yang ke Ijen ini. Maka oleh karena itu semua harus dijaga, termasuk besok yang akan menemani orang naik. Dan kapasitasnya harus dibatasi, okay? Sehingga nanti sekarang sudah dibatasi ya. 225 untuk jam tertentu, maka ini harus dipenuhi, jangan sampai ada nanti menyalahi ketentuan. Yang berikutnya, warung tidak boleh buka 7 hari full, harus ada sehari yang libur untuk kebersihan dan menjaga kesehatan itu. Insya Allah kalau ini dikerjakan bersama, saya juga sudah promosi membuat terobosan-terobosan, insya Allah Ijen akan ramai kembali. Kalau ramai insya Allah perutnya cukup, kira-kira gitu, ya akan terjaga kembali. Tapi tolong jangan kredit motor dulu, ya, karena kita belum tahu sampai kapan COVID ini. Bedereng medure kan je? Oke, cek lapola kredit boleh, oke? Nah, sementara nggak usah nambah dulu, ya. Yang bangun rumah pakai cor-coran sementara jangan dulu, daripada nanti punya banyak utang. Kenapa? Karena sampai sekarang COVID ini belum selesai, sampai kapan akan berhenti. Saya kira ini saja, dan saya kira ini bagus sekali. Saya baru pertama tahu juga ini Pak Camat ini ada tempat futsal, ya boleh juga nih, tepuk tangan. Saya kira ini warungnya jalan nggak itu warung-warungnya? Ya tinggal gentengnya dibenerin lagi yang merosot-merosot itu supaya kelihatan agak menarik. Nah yang punya warung tolong benerin ya. Oh ya sekarang mungkin masih BUMDes ya, masih sepi. Pak Kadesnya mana? Oh ya. Nah Ibu dan saya hormati, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Harapan saya SOP COVID ini bisa dijaga.
Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat kepada semuanya, jaga Banyuwangi, jaga kesehatan, dan juga jaga ijen untuk kelangsungan hidup kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabarak wa ta'ala wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. تقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة والشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu sallam ala habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Mohon izin bapak-bapak bisa menggunakan side hand B for Banyuwangi. Dengan semangat, semoga dengan normal ini bisa mengembalikan kondisi pariwisata Kabupaten Banyuwangi bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan tentunya bisa menghindarkan Banyuwangi dari COVID-19. Amin. Amin. Ini apa ya? Yang hitam-hitam ini apa ini? Pasirnya Pak. Pasirnya, Pak. Untuk futsal ya, kan ini Pak rumput apa sintetis. Jadi kena hujan nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, Nggak Pak. kotor? Nggak apa-apa. Nggak. Nggak apa-apa. Ya, dulu ya. Pak, ya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.